Saudaraku, selamat hari Minggu buat kita semua. Mari saudaraku dikasih Tuhan, kita semua yang hadir di pagi hari ini dan yang mengikutinya secara online, saya sapa kita semua salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk lebih lagi di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pagi hari ini kami Tuhan bersama jemaat-Mu di tempat ini, bersama jemaat-Mu yang mengikuti lewat online Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu, kami bawa hidup kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kami jemaat-Mu, ini kami semua. Kami datang dengan penuh kerinduan. Dan ini kami Tuhan, setiap pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu, setiap nyanyian yang kami naikkan di hadapan-Mu, biar berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita mau naikkan pujian bagi Tuhan. Kau hadir di tempat ini. Kau melawat setiap kami Tuhan. Ya Roh Kudus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan
pujian kami Tuhan. Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ini sekedar pujian kami. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan hanya kepadamu Tuhan. Biarlah manis kau dengar, manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ini yang kami renungkan, inilah yang setiap pujian nyanyian kami hanya kepadamu Tuhan. Hanya Engkau yang layak. Nyanyian pujian dan pengagungan hanya kepadamu. Biarlah manis kau dengar, manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ini yang kami renungkan, inilah yang ini setiap pujian pengagungan kami Tuhan. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita naikkan penyembahan kita. Hati kami bersuka, haleluya, karenamu Bapa. Kami naikkan syukur, kami naikkan pujian, kami naikkan sembah hanya bagimu Yesus. Kami tinggikan, kami agungkan hanya kepadamu. Kami naikkan pujian segenap
hati kami, segenap hidup kami Tuhan hanya bagimu, hanya bagimu Yesus Tuhan. Pujian hanya bagimu, sembah kami bagimu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kami renungkan. Saya undang kita semuanya berdiri sambil kita nyanyikan. Inilah yang ku renungkan. Yesus, segala pujian kami hanya kepadamu Bapa. Hanya Engkau yang layak untuk menerima setiap pujian penyembahan kami dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hati kami bersuka Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Hati kami mau terus bersuka karena Engkau Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, kita sama-sama meninggikan Tuhan. Kita sama-sama mau puji Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Saya sapa juga yang mengikutinya lewat online. Halo, biarlah gairah akan Tuhan sama dengan kita yang ada di tempat ini. Amin. Haleluya. Sama-sama kita mau nyanyikan pujian ini saudaraku dikasih Tuhan. Kita sama-sama berglori-glori di hadapan Bapa kita. Haleluya. Mari puji Tuhan, kita masuk dalam hadirat-Nya. Mari sembah Dia dengan hati bersyukur. Mari puji Tuhan dengan hati penuh sukacita. Mari angkat suara puji kebesaran-Nya. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, kita memuji Dia.
masuk dalam hadiratnya. Mari sembah Dia dengan hati bersyukur. Mari muji Tuhan dengan hati penuh sukacita. Mari angkat suara puji kebesaran-Nya. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, kita memuji Dia. Glory, glory, agungkan namanya sampai selamanya. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, kita memuji Dia. Glory, glory, agungkan namanya sampai selamanya. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, kita memuji Dia. Glory, glory, agungkan namanya sampai selamanya. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, kita memuji Dia. Glory, glory, agungkan namanya sampai selamanya. Glory, glory, agungkan namanya sampai selamanya. Glory, glory, agungkan namanya sampai selamanya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan yang masih kuat berdiri, kita tetap berdiri di hadapan Tuhan. Kita terus menyatakan hanya di dalam nama Tuhan ada kemenangan, di dalam nama Tuhan ada kekuatan buat kita semua. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Firman Tuhan yang menerangi setiap langkah hidup kita, melindungi kita dari segala hal di dalam dunia ini. Amin. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran Tuhan yang membebaskan setiap kita. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Kebenaran yang bebaskan, berikan kita kekuatan, selalu berikanku kekuatan, hadapi segala tantangan, tak pernah ku ragu karena Dia menjagaku. Amin. Setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Amin. Hanya di dalam kuasa
Dia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Ya mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan. Ya sambil kita menunggu hamba Tuhan yang akan berkhotbah pada pagi hari ini. Diberikan kesempatan kalau ada yang mau bersaksi. Ya kita buka ruang kesaksian di pagi hari ini. Karena ini perdana hambanya yang melayani di tempat ini. Mungkin dia agak telat ya karena proses menuju ke tempat ini kayaknya ya agak bingung atau gimana. Tapi ya saya berikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudaraku yang mau bersaksi, silakan. Ya saya percaya kita semua sudah mengalami kebaikan Tuhan, amin. Ya mari yang tergerak, mungkin yang baru keluar dari rumah sakit. Sudah Tuhan sembuhkan, bisa Ibu Fenty silakan. Saya kesaksian, berbagi berkat. Gak apa-apa, maskernya tetap dipakai aja. Ya. Makasih Kak Widya, terima kasih, selamat pagi, shalom buat keluarga saya yang tercinta. Tentu kalau untuk kesaksian pasti kita semua sudah selalu mengalami kebaikan Tuhan ya dalam kehidupan kita. Dan seperti tadi yang Kak Wid baru tadi bicarakan bahwa saya baru mengalami operasi, itu juga sebenarnya keputusan yang sangat mendadak, tetapi semua bisa dilakukan dengan baik, semua juga karena campur tangan Tuhan, karena support dari keluarga. Sebenarnya operasinya operasi kecil ya, tapi tetap kita tidak bisa anggap sepele, karena buat saya juga namanya baru pertama kali, karena saya juga orangnya kan senang olahraga. Jadi saya sudah mengalami back pain, itu ada sakit di bagian belakang, tulang belakang di bagian bawah, dekat tulang ekor. Itu sudah cukup lama, karena memang saya pernah cedera dulu waktu tahun 2017 atau 2016 ya, saya lupa, saya lagi nge-gym karena saya suka nge-gym. Saya angkat beban berat dan itu sempat sakit banget ya, cedera gitu, jadi sampai saya nggak bisa nafas, sampai pokoknya duduk sakit, berdiri sakit, tidur, pokoknya semuanya serba nangis, sakit lah pokoknya. Tapi yang saya lakukan waktu itu ke dokter rehab medik, saya di fisio, waktu itu cuma 6 kali kalau nggak salah, dan mungkin saya sudah rasa veteran, udah rasa agak enakan, ya udah. Jadi saya pikir udahlah, udah oke kok gitu, saya pasti bisa beraktivitas lagi. Ternyata pada proses perjalanannya itu ternyata kumatan gitu, jadi dia nggak sembuh total, dan saya juga tidak memeriksakan secara lanjut. Karena waktu itu juga program dari saya tahun 2018 ke tahun 2021 itu berangsur-angsur berat badan saya semakin naik. Waktu itu saya mulai dari 58, 54, 58, 60, 62, 65, 70 sampai akhirnya saya mendapatkan berat badan yang maksimal yaitu 80 kg. Itu benar-benar memang kalau mau dipikir lama kok naiknya gitu kan. Sebenarnya enggak. Jadi naiknya itu dari 70 ke 80 itu hanya hitungan bulan saat itu. Karena memang selebihnya itu saya masih coba untuk berusaha olahraga. Tetapi ketika saya melakukan yang namanya olahraga tanpa pola pikir yang benar, itu semuanya jadi salah gitu loh. Maksudnya bukan salah sih, maksudnya olahraganya nggak salah, makan pun nggak salah. Tetapi yang saya lakukan adalah waktu itu motivasi saya adalah makan untuk olahraga buat makan gitu kan. Olahraga buat supaya saya bisa makan enak. Nah terjadilah COVID, pandemi selama berapa tahun ya? 2 tahun ya. 2 tahun mulai dari tahun 2000 berapa itu 2020 ya sampai 2021
saya cuma bermodalkan olahraga di rumah, ternyata itu benar-benar yang tidak maksimal. Jadi olahraganya stop, makan enaknya terus gitu kan. Karena apa? Karena otak saya nggak dibenerin gitu. Jadi ya udah olahraganya berhenti, ya paling cuman olahraga juga cuman apa ya, saya nganggap bahwa kalau olahraga udah jalan itu udah merasa yang udah, tapi kan porsi makan sama porsi olahraga itu nggak teratur gitu, maksudnya nggak bener gitu ya, olahraganya cuman berapa, makannya berapa kalori gitu, olahraganya cuma berapa kalori. Akhirnya terjadilah yang namanya saya saat itu, ini jadi bukan tentang back pain ya, apa-apa ya. Jadi ini saya menceritakan awal kenapa sampai saya akhirnya operasi sih sebenarnya. Jadi setelah tahun 2021 itu terakhir bulan Juli, saya betul-betul yang kena COVID, kita lockdown di Manado sebulan 2 bulan kalau nggak salah. Di situ titik saya di mana saya merasakan bahwa saya makan terus, karena kan kiranya COVID nih ya harus makan gitu ya supaya kita nggak sakit gitu, supaya nggak kena COVID gitu kan. Tapi kan ternyata kena juga, tapi pas kena tambah makan, tambah banyak makannya, malah kayaknya harus udah pokoknya makan terus aja biar nggak rasa enak mulutnya, makan aja hajar gitu kan. Padahal sebenarnya salah, malah saat itu kita diajarin bahwa pada saat kita kena virus itu sebenarnya makanannya dia kan malah gula ya. Kita kan malah makan roti, makan wah semualah kue-kue segala macem. Jadi itu bener-bener yang virus tuh seneng banget juga dalam tubuh kita tuh, seneng banget gitu. Ya udah akhirnya saya menggendut sampai 80 kg. Hasil darah waktu itu trigliserid hampir 500, dokter cuma bilang, kamu mau minum obat nggak? Waktu itu 400 sekian deh, saya lupa. Saya bilang, saya nggak mau minum obat dok, saya bilang. Kalau kamu minum obat nggak apa-apa kok, saya bilang. Enggak, saya nggak mau minum obat, saya bilang. Saya mau olahraga, saya mau bener-bener deh kali ini saya mau atur makan saya supaya makan saya jadi bener gitu kan. Ya udah, bener ya tapi ya, iya dok. Terus trigliserid saya itu 400, asam urat saya juga sudah bintang, pokoknya lumayan lah ya bintang-bintangnya, hasil raportnya banyak gitu. Ya udah, karena memang waktu itu kakak saya juga bilang, udah kamu ini aja, kamu coba ini Gih katanya cek lab deh, dia bilang gitu kan. Saya nggak yakin kalau kamu punya hasil kolesterol bagus katanya, ngelihat makan kamu yang kayak begitu, jadi pisang goreng tuh sebaskom tuh bisa saya habisin sendiri gitu kan. Biasanya kakak bilang ini saya satu baskom gitu, itu satu pisang itu biasanya nggak habis loh Ven, ini saya harus nambah, jadi kita 2 baskom tuh satu keluarga gitu kan. Saya bilang, waduh gila, bilang, kamu harus periksa deh, kayaknya kamu harus periksa ke lab deh. Dia bilang, gue gak yakin kalau kamu baik-baik saja. Oh enggak dong, saya bilang gitu kan, saya kayak yang beriman gitu ya. Tapi kan ya iman tanpa perbuatan juga itu sebenarnya kan kosong, sia-sia. Jadi akhirnya saya periksa benar, trigliserid saya tinggi, asam urat saya tinggi, dan saya mencapai titik terberat waktu itu 80 kg. Dengan jantung yang suka tiba-tiba kayak lari sendiri gitu loh, duk gitu kan. Saya kan nggak olahraga gitu ya, saya nggak ngapa-ngapain. Terus saya naik cuma 1-2 step gitu, kayak yang, wah udah tunggu dulu. Terus kelenyengan gitu kan, kayak gelap gitu kan. Tunggu, kenapa katanya? Cuma naik begitu kok katanya tangga. Ya cuman gue bilang buat saya ini berat banget gitu. Akhirnya ya sudah, mulai dari situ saya pulang dari Manado, saya cuma berniat oke, saya akan hidup sehat. Mulai dari titik bulan Juli saya pulang dari Manado itu, memang saya ada mengikuti program namanya program Eating Reorder, yang mana kita benar-benar yang sebenarnya bukan untuk kurusin badan, tapi untuk ngurusin badan, untuk sehat, urus badan gitu kan, jadi untuk ngurusin badan. Disitulah saya mulai program itu. Nah ketika program itu berjalan selama 5 bulan, puji Tuhan berat badan saya sudah mulai turun dan hasil raport saya juga sudah, saya langsung pokoknya di bulan ke-6, oke, saya mau cek lab. Dan ternyata puji Tuhan hasil labnya itu semuanya hijau, lulus saya pokoknya. Trigliserid dari 400 tuh tiba-tiba cuma sisa 100-an gitu kan. Waduh saya bilang ini amazing banget. Akhirnya hidup saya tuh saat itu saya bilang saya harus bisa mentransfer yang namanya hidup sehat ini ke orang-orang gitu. Nah ternyata ketika saya sudah mengalami itu, kan saya sudah bilang yang namanya back pain itu kan kumatan. Nah saat itu saya juga masih merasa lagi nih, kok tiba-tiba datang lagi. Mungkin karena saya olahraganya juga sudah mulai sering mau coba lari gitu kan. Saya coba lari gitu, oh ternyata sewaktu saya lari malah kok kayaknya sakit belakang saya itu malah kayak nusuk-nusuk gitu kan. Duh kayaknya gak enak nih, berdiri gak enak, jalan kaki saya juga udah miring, yang kanan gini kan lurusin sakit, ada kayak ketarik gitu. Udah akhirnya
saya pikir wah ini kayaknya saya harus periksakan ke dokter. Karena saya pengen sekali kembali lagi saya itu bisa berolahraga dengan baik gitu loh, karena saya nggak mau back pain saya ini mengganggu. Akhirnya saya coba kontrol ke dokter dan ternyata waktu itu fisio, pertama kali itu hanya fisio sampai berapa kali ya saya fisio tuh, pokoknya ngambil sampai 2 paket kalau nggak salah deh. Terus nggak bener juga, udah ditraksi juga, udah ditarik gitu kan, malah tambah ngilu. Saya bilang, aduh Tuhan ini kayaknya enggak deh. Saya bilang, gimana ya? Saya bilang, coba lagi cek lagi gitu kan. Ternyata sama dokter rehab medik disuruh ke dokter tulang. Dari dokter tulang itulah disuruh, dokter rehab medik bilang kamu MRI dulu deh katanya gitu. Ya udah akhirnya saya MRI. Pas di MRI ternyata benar. Jadi tulang saya itu yang di bagian L4 L5 lumbar itu bukan tulangnya, bantalannya ya, bantalan. Jadi kayak tulang mudanya lah, bantalan antara tulang dan tulang. Itu di L4 L5 itu di bagian punggung belakang itu dia bilang ini warnanya udah mulai gelap nih katanya. Berarti ini ya banyak faktor. Bisa karena proses degeneratif karena mungkin usia gitu ya. Kayaknya enggak deh coba. Atau mungkin aktivitas saya mungkin karena aktivitas yang dulu mungkin saya juga suka nge-gym, angkat beban tanpa minum vitamin segala macam. Itu mungkin akhirnya seperti itu. Dan yang terakhir dia bilang kalau enggak gini aja deh, kamu ke dokter tulang dulu deh. Nanti dari dokter tulang mau diapain terserah. Ya udah, saya ke dokter tulang, saya nurut aja. Ketika saya ke dokter tulang, baru di situ dokter tulang lihat, dia cuman kasih gini sakit, angkat kaki apa segala macam, enggak. Saya disuruh tidur, terus ini punggung saya kedepanin, badan saya di belakangin. Nah itu sakit dok. Oh ya udah. Terus dia lihat lah, akhirnya kita operasi ya. Waduh, saya langsung kaget. Waduh, operasi. Ini nggak salah nih bilang main operasi gitu kan. Ya udah, yuk kita katanya operasi katanya. Oh ya udah. Akhirnya pas saya nggak kecil kok katanya operasinya cuman kayak di endoskopi gitu aja. Endoskopi tanpa jahitan. Akhirnya saya di endoskopi, di laser, dipotong bagian-bagian yang ini. Nah, puji Tuhan saat itu teman-teman juga udah datang mendoakan. Saya pikir aduh Tuhan, apalagi bius total ya, namanya manusia jujur takut. Cuman saya tetap percaya bahwa kalau memang saya bilang Tuhan, saya percaya hidup saya ini pasti Tuhan masih mau pakai dalam dunia ini gitu kan. Saya percaya gitu. Ya udah, saya pokoknya hanya pengen senyum. Saya cuman pengen lihat, saya nggak takut ke semua anak-anak saya, ke keluarga saya cuma senyum-senyum aja. Tapi jujur dalam hati ini, waduh, ini bergejolak gitu kan. Akhirnya saya minta Tuhan berikan saya kedamaian gitu kan, mau saya berikan saya ketenangan. Puji Tuhan saat itu saya melakukan operasi dan dokter bilang, udah kamu hari ini operasi besok udah bisa pulang kok. Bener ya dok? Iya, saya pegang kata-kata dokter. Bener, puji Tuhan. Akhirnya setelah saya operasi, besok saya sudah bisa keluar dan besoknya saya sudah pergi ke Bali. Puji Tuhan, itulah mujizat yang Tuhan berikan buat saya dan saya juga bilang Tuhan terima kasih karena saya bilang Tuhan saya mau hidup saya ini benar-benar bisa memberikan contoh yang baik buat orang lain, bisa mentransfer semua yang bentuk kesehatan yang saya dapatkan karena loss 15 kg itu tanpa obat, pokoknya tanpa, itu buat saya itu memang sangat mustahil, tetapi sama Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Oke, terima kasih, itu saja dari saya, selamat pagi. Terima kasih buat kesaksiannya Bu Fenty. Saya salah satu yang menjadi saksi ya, berat badannya dari yang kurus naik turun. Ya, puji Tuhan ya, mungkin sekedar untuk mengingatkan kita visi gereja kita, Sinode GSKI salah satunya adalah tanggung jawab. Nah, salah satu tanggung jawab yang harus kita ingat adalah bagaimana kita menjaga kesehatan kita. Amin. Karena tubuh kita adalah bait kudus Tuhan. Ya, kita juga rindu kita bisa panjang umur, kita bisa lebih lagi untuk melayani Tuhan dengan maksimal. Tentu saja semuanya dengan tubuh yang sehat. Ya, kalau Ibu Fenty 15 kilo, saya 10 kilo aja turunnya. Ya, tapi semuanya karena anugerah Tuhan juga yang sudah mempertemukan kita dengan satu program ya, yang tanpa obat-obatan tapi hanya dengan mengubah pola makan, pola pikir dan juga pola tidur salah satunya. Ya, kita bersyukurlah. Mari saudaraku dikasih Tuhan, selamat datang buat Bapak Andris Yosua dan kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama menyanyikan, ini lagu baru saudaraku, tapi saya percaya ini lagu sangat memberkati kita ketika kita menyanyikan ya dengan hati yang rindu, dengan hati yang benar-benar kita
menaruh hidup kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Ya mari sama-sama kita angkat pujian ini, biarlah dia menjadi gairah hidup kita, saudaraku dia kasih Tuhan. Ya, apapun yang kita jalani hari-hari ini, apapun yang kita lewati hari-hari ini, mari saudaraku dikasih Tuhan, biar Tuhan yang menjadi fokus utama kita. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa, hanya Engkaulah kehidupanku. Tak ada kebahagiaan apapun selain dirimu, hanya Engkaulah bahagiaku. Ku hidup hanya bagimu, untuk kesukaan Bapa, dalam segala hal, segala perkara. Itu kebahagiaan yang benar dan sesungguhnya, membahagiakan hatimu Bapa. Kau yang ciptakan aku, Kau yang membuatku ada. Saat ku dalam dosa, selamatkan jiwaku. Ku hutang kehidupan, ku hutang kebaikan kepadamu Bapa di surga. Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga, segenap diriku telah Kau miliki. Ku perhatikan petunjuk-Mu, ku nantikan suara-Mu, keinginan Bapa segalanya bagimu. Sama-sama kita belajar lagu ini, biarlah Tuhan yang menjadi gairah hidup kita. Engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa, hanya Engkaulah kehidupanku. Tak ada kebahagiaan apapun selain dirimu, hanya Engkaulah bahagiaku. Ku hidup hanya bagimu, ku hidup hanya bagimu, untuk kesukaan Bapa, dalam segala hal, segala perkara. Itu kebahagiaan yang benar dan sesungguhnya, membahagiakan hatimu Bapa. Kau yang ciptakan aku, Kau yang membuatku ada. Saat ku dalam dosa, selamatkan jiwaku. Ku hutang kehidupan, ku hutang kebaikan kepadamu Bapa di surga. Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga, segenap diriku telah Kau miliki. Ku perhatikan petunjuk-Mu, ku nantikan suara-Mu, keinginan Bapa segalanya bagiku. Saya undang kita semuanya berdiri. Kau yang ciptakan aku, Kau yang membuatku ada. Saat ku dalam dosa, selamatkan jiwaku. Ku hutang kehidupan, ku hutang
bagiku ingini apapun juga, segenap diriku telah kau miliki. Ku perhatikan petunjukmu, ku nantikan suaramu. Keinginan Bapa Segalanya bagiku, keinginan Bapa, keinginan Bapa segalanya bagiku, keinginan Bapa segalanya bagiku. Tuhan, ini yang menjadi kerinduan kami, menjadikan Engkau satu-satunya hal yang menggairahkan dalam hidup kami. Kami tahu banyak hal yang masih kurang, untuk itu kami perlu tangan-Mu, kami perlu pribadi-Mu, kami perlu Roh yang Kudus senantiasa menuntun kami ya Tuhan. Biarlah siang hari ini benih firman yang akan ditabur boleh menjadi firman yang mengingatkan kami kembali, mengajar kami kembali, untuk kami boleh hidup seturut kehendak Tuhan. Tuhan mengurapi setiap kami di tempat ini, mengurapi hamba-Mu, sehingga kami sama-sama Tuhan boleh mengerti kebenaran Tuhan. Dan terlebih Tuhan mampukan kami menjadi para pelaku kebenaran itu. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Shalom. Puji Tuhan, saya berterima kasih buat kesempatan yang baik ini. Saya boleh ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara menyampaikan firman Tuhan. Perkenalkan, nama saya Pendeta Andris Yosua. Saya menjadi dosen di STT Ekumene. Saya melayani satu sidang jemaat Bapak Ibu Saudara di daerah Cideng. Tadi dari sana, hari ini saya agak datang terlambat karena hari ini yang berkhotbah di tempat kami Pak Yehuda. Jadi saya dampingi beliau sampai selesai Bapak Ibu Saudara, dan saya langsung ngebut ke sini. Saya sampai kurang lebih jam 11 lewat 20 sebenarnya, cuman saya bingung parkirnya. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara. Saya kejebak tadi di bawah, PIM 1, PIM 2, wah gitu. Untung pas Bapak Ibu Saudara. Aduh, saya minta maaf Bapak Ibu Saudara ya. Harus menunggu dan lain sebagainya. Saya sudah berkeluarga, istri saya 1, anak juga baru 1. Kami sama-sama melayani pekerjaan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang ingin saya bagikan buat kita, yang saya ambil dari Mazmur pasal 73. Kita belajar dari seorang tokoh perjanjian lama, seorang pelayan Tuhan yang namanya Asaf. Mazmur pasal 73, kita baca ayat yang pertama terlebih dahulu. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Sebelum saya membahas ini, saya ingin memperkenalkan kepada Bapak Ibu Saudara siapa itu Asaf. Mungkin selama ini kita tahu Asaf hanya dari kitab Mazmur, dan kita tahu dia adalah orang yang menulis Mazmur, mungkin hanya sampai situ. Tetapi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Asaf ini adalah keturunan dari Lewi, suku Lewi. Bapak Ibu Saudara, kita tahu suku Lewi adalah suku yang memang dikhususkan melayani di Bait Allah. Dia dari keturunan suku Lewi, yaitu dari Gersom, dalam 1 Tawarik pasal 6 ayat 39. Nah, Asaf ini Bapak Ibu Saudara adalah orang yang ditunjuk oleh kepala orang Lewi dari sukunya sebagai seorang penyanyi utama yang menggunakan ceracap ketika tabut dibawa ke Yerusalem. Kalau kita baca 1 Tawarik 15. Jadi Asaf yang ditunjuk dari kaum keluarganya ini untuk menjadi penyanyi utama, bukan penyanyi biasa tapi penyanyi utama yang memimpin perjalanan tabut itu ke Yerusalem. Dan Daud mengangkatnya sebagai kepala paduan suara dalam kebaktian di Bait Allah. Sehingga keturunan Asaf ini sering disebut sebagai Bani Asaf. Tetapi menjadi menarik adalah dia melayani pekerjaan Tuhan, melayani di Bait Allah sebagai keluarga atau imam dari musik yang cukup senior, sehingga orang Yahudi kembali ke negerinya. Jadi melayani dari era Daud sampai kepada masa pembuangan
maka keturunan Asaf atau Bani Asaf inilah yang tetap memegang peranan dalam puji-pujian di bait Allah dan alat musik. Asaf juga memiliki karunia-karunia lain Bapak Ibu Saudara, kalau baca dalam Mazmur pasal 1, 2 Tawarik pasal 20 dan beberapa 29 gitu ya. Akan melihat keterangan tentang Asaf yang dia juga memiliki karunia untuk melihat dan menulis mazmur-mazmur yang juga dipakai oleh Raja Hizkia ketika ada di bait Allah. Kesimpulan apa yang bisa kita dapat Bapak Ibu Saudara dari seorang yang namanya Asaf ini? Kita tahu bahwa Asaf adalah pelayan Tuhan, dan bukan hanya sekedar pelayan Tuhan yang sembarangan. Dia ditunjuk menjadi pemimpin, jadi yang memimpin para pelayan. Menarik ya. Dia bukan cuma pelayan biasa, tetapi dia pemimpin para pelayan. Kalau ditarik ke era sekarang, mungkin Asaf ini adalah dari keturunan hamba Tuhan, papa pendeta, mama pendeta gitu ya. Anaknya pendeta juga gitu. Lalu anak-anaknya juga pendeta. Waduh, keturunannya. Jadi kalau dia adalah seorang pelayan Tuhan, maka dia adalah keluarga yang melayani. Satu keluarga ini pelayanan Bapak Ibu Saudara. Ya. Saya juga Bapak Ibu Saudara, papa saya pendeta, mama saya pendeta. Istri saya papanya pendeta, mamanya pendeta. Wah, kurang pendeta apa coba? Nah, anaknya nggak tahu nih, cucunya jadi pendeta apa enggak. Anak saya lahir tanggal 7 November, itu hari ulang tahun Billy Graham. Bapak Saudara. Wah, saya pernah berdoa siapa tahu dia jadi penginjil seperti Billy Graham. Tapi itu menurut bapaknya, menurut emaknya lain Bapak Saudara. Mamanya bilang biarin aja lah katanya. Tapi ya saya punya kerinduan dia melayani Tuhan. Jadi Asaf ini adalah pelayan Tuhan, dan bukan sekedar pelayan biasa. Dia adalah pelayan yang memiliki posisi dalam bait Allah dan cukup tinggi posisinya, kepala mengepalai orang yang dianggap senior, orang yang melayani pekerjaan Tuhan dan mungkin punya talenta yang banyak dan lain sebagainya. Tetapi dalam kalimat ini kita menemukan satu hal yang sangat penting dari Asaf dalam pergumulannya dan perenungannya tentang Tuhan. Kalimat itu berbunyi, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Dalam kalimat itu Bapak Ibu Saudara, kita menemukan satu hal yang tersirat, yang ingin mengajar kepada kita bahwa tanpa hati yang tulus, tanpa hati yang bersih, sulit melihat kebaikan Allah. Sepertinya Asaf ingin memberikan sesuatu pelajaran yang menarik. Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya dan bersih hatinya. Kebaikan Allah bisa dirasakan, bisa dilihat kalau hati kita bersih dan tulus. Karena dengan hati yang bersih dan tulus kita mampu melihat kebaikan Allah. Ini sungguh menarik. Karena memang seringkali kita pun sulit melihat kebaikan dalam pergumulan. Kita pun sulit, kalau keadaan berjalan lancar, segala sesuatu berjalan baik, kita gampang berkata ini baik. Tetapi bagaimana ketika situasinya tidak baik? Bagaimana ketika situasinya mencekam? Ketika banyak pergumulan, masalah dalam rumah tangga, pekerjaan, keluarga dan sebagainya. Dalam keadaan yang susah, dalam jalan yang buntu, seringkali kita sulit melihat ada kebaikan Tuhan di sana. Kalau keadaannya baik, kita gampang berkata Tuhan itu baik, tetapi dalam keadaan-keadaan yang sukar. Saya pernah Bapak Ibu Saudara melayani seorang jemaat yang saya pun sulit menghiburnya karena dia merindukan anak laki-laki Bapak Ibu Saudara. Lalu satu kali Tuhan izinkan punya anak laki-laki. Tetapi waktu anak itu lahir, dokter berkata anak ini tidak punya hati Bapak Ibu. Jadi umurnya hanya beberapa jam setelah lahir. Bagaimana kita memberikan penghiburan saat itu? Wow, ini satu keadaan yang berat. Ini bukan keadaan yang biasa Bapak. Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa dalam dunia ini yang sulit dijelaskan. Maka cerita Asaf ini menarik dan mengajar kita sesuatu yang penting. Bagaimana kita melihat kebaikan Allah. Apa yang sedang dialami oleh Asaf? Bapak Ibu Saudara, kita baca
ayat yang kedua. Asaf berkata, tetapi aku sedikit lagi, kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Ayat 3, kenapa? Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Ada satu kenyataan yang sedang dihadapi oleh Asaf sebagai seorang pelayan Tuhan, yaitu ketika dia melihat ada orang yang berlaku fasik tapi hidupnya mujur. Dia mulai iri, dia bilang, aku nih nyaris terpeleset, tergelincir. Karena aku iri kepada para pembual orang-orang fasik. Karena hidup mereka. Kalau kita baca ayat seterusnya ya, Asaf menguraikan begini. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka mencolok. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Ayat 8, mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? 12, sesungguhnya itulah orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. 13, sia-sia sama sekali. Aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Ayat 14, namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Ada satu kenyataan yang dilihat oleh Asaf, ada orang kok hidupnya tidak benar, kok diberkati Tuhan. Sementara aku melayani pekerjaan Tuhan, aku menjaga kebersihan hidupku, aku menjaga kesucian hidupku. Aku seperti orang kena tulah. Bapak Ibu Saudara, apalagi dalam konsep orang Yahudi, ada hukum yang mengatakan taat pasti diberkati. Justru ini sebaliknya yang dia lihat, ada orang tidak taat, hidupnya berlimpah-limpah. Apakah realitas seperti ini mungkin muncul dalam kehidupan kita? Banyak beberapa orang yang mulai meragukan dalam kondisi dunia yang seperti ini. Hidup suci itu, kesucian itu penting lagi enggak ya? Aduh. Benar ya Bapak Ibu Saudara? Di dalam 2 Timotius pasal 3, mari kita buka. 2 Timotius pasal yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Paulus menasihatkan kepada Timotius ketika melayani pekerjaan Tuhan, anak rohaninya yang melayani. Di dalam 2 Timotius pasal 3, mulai dari ayat yang 1. Ketahuilah, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Apa? Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Anak-anak kan belakang ini lebih jago dari papa mamanya. Tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat 5 menarik. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Paulus berkata, pada zaman akhir akan datang masa yang sukar. Kriteria orang seperti itu bukankah hal yang tampak di depan mata kita? Bagaimana orang menyelenggarakan hidup hari-hari ini Bapak Ibu Saudara? Dalam sebuah kajian sosiologi ditemukan era yang seringkali disebut era apa nih? Disrupsi istilahnya. Ini istilah akademik. Apa tuh era disrupsi? Itu adalah era di mana adanya perubahan tatanan dan nilai yang begitu cepat. Value berubah. Saya ini besar dengan oma saya Bapak Ibu Saudara. Oma saya itu oma saya ini orang Manado. Dan masih bahasa Belanda waktu itu. Wah, kalau marah vervelen gitu.
Saya taunya Holland Bakery aja. Holland Spreken mah kita nggak ngerti. Dan oma-oma zaman itu, waduh ketat bukan main. Ini yang namanya disiplin, ampun Tuhan. Ketat banget. Saya tinggal dengan beliau Bapak Ibu, karena saya cucu yang cukup dekat dan itu satu rumah itu oma lah penguasanya. Karena opa sudah tidak ada kan, tinggal sama oma. Jadi semua mulai dari bangun pagi sampai itu semua diatur Bapak Ibu Saudara. Dan saya melihat bagaimana kehidupan anak-anak dengan orang tua pada saat itu yang jauh berbeda dengan keadaan zaman sekarang. Zaman itu oma cuma ngedem. Kita so tahu itu di PRT kan. Aduh apa ini. So tahu itu. Coba anak zaman sekarang. Kenapa? Sakit tenggorokan? Dulu Bapak Ibu Saudara cuma pakai kode loh. Saya ingat begini, Andris, gitu. Itu artinya jangan di sini, ini orang tua lagi kumpul, anak-anak masuk. Cuma pakai kode mata. Kita udah tahu. Oh, atau terbalik arah dari sini ke sekarang. Set gitu. Itu artinya yang di dalam tuh cookies kasih keluar. Ada tamu. Kan cuma pakai kode. Gini-gini doang. Gitu. Kita mengerti. Tapi anak zaman sekarang coba. Johnny. Kenapa sakit mata mah? Gitu. Ada value yang berubah. Value yang berubah, gaya hidup berubah. Dan yang lebih mengerikan, orang makin menjauh dari Tuhan. Bukan makin rohani, tapi makin duniawi. Kalau pakai bahasa lain, makin sekuler kalau boleh pinjam bahasa itu. Seakan-akan tidak peduli agama. Salah satu tantangan kita hari ini Bapak Ibu Saudara dalam pelayanan anak-anak muda itu. Mereka berdebat tentang Tuhan, lalu mulai meragukan Tuhan. Ada yang jadi ateis, ada yang jadi agnostik. Yang satu tidak percaya, yang satu ragu-ragu. Dan bagaimana menjawab mereka seakan-akan tidak dapat dijawab. Teori-teori begitu banyak. Anak-anak bertumbuh Bapak Ibu Saudara dengan apa nih? Dengan perubahan yang begitu cepat, banjir informasi. Semua bisa didapat informasi dari tangan mereka lewat gadget mereka. Semua bisa masuk tanpa filter. Mereka mau baca apa saja, siapa saja. Bahkan istilah yang muncul sekarang adalah bukan post modern lagi, post truth. Jadi bukan siapa lagi yang bicara. Bukan masalah kontennya benar apa tidak. Tergantung siapa influencernya. Maka nggak heran orang gampang dijerumuskan Bapak Ibu Saudara begitu. Yang memberikan influence jahatlah, salahlah. Hari ini kalau kita bicara hati yang bersih, hidup benar, kekudusan seperti pilar gereja kita, kesucian hidup, wah tantangannya berat. Asaf saja yang melayani pekerjaan Tuhan, yang ada di gereja Bapak Ibu Saudara. Yang tinggal di gereja, melayani di gereja, bisa jatuh dan nyaris terpeleset. Karena dia melihat orang fasik hidupnya begitu baik. Nah mungkin ini yang pernah kita gumulkan. Kenapa ya? Lalu kita mulai takut dan ragu. Kalau saya tidak ikut-ikutan, bagaimana saya bisa bertahan? Bagaimana bisnis bisa jalan? Bagaimana ini, bagaimana kalau tidak ikut-ikut nanti kita disangka orang kuno. Masih ngomong kesucian dan lain sebagainya. Padahal zaman sekarang ada zaman yang kompromi. Bagaimana kita bisa mempertahankan itu Bapak Ibu Saudara? Dan itu mungkin dipertanyakan Asaf juga. Tuhan aku sudah berlaku bersih. Tapi kenapa hidupku susah? Kenapa aku seperti ini? Bapak Ibu Saudara, ada satu pelajaran yang sangat menarik lewat cerita ini. Mazmur yang ditulis Asaf. Ketika dia berjumpa dengan Allah. Mari kita lanjutkan pembacaan kita tadi. Dari Mazmur pasal yang ke-73. Tadi berhenti di ayat yang ke-15. Seandainya aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu kesulitan di mataku. Sulit. Asa pun tidak memahaminya. Tapi perhatikan kalimat dalam ayat 17. Sampai aku masuk ke tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Artinya ada sebuah usaha yang dilakukan oleh Asaf
Ketika dia mengalami situasi seperti itu, dia tidak mundur, dia tidak kecewa, tetapi dia tetap menggumulinya bersama dengan Allah sampai kepada satu titik dia melihat kesudahan mereka. Kata sampai ini mau menunjukkan sebuah proses, Bapak Ibu Saudara, yang seringkali harus kita lewati ketika kita mengiring Tuhan. Belum lama Pak Eres pernah karang lagu Kadang Kau Tak Nyata, seakan tiada. Kadang Tuhan seakan-akan tidak dijumpai, tidak bisa dijumpai, dan seakan-akan itu menjadi sesuatu yang di mana Tuhan, kira-kira begitu. Ada masa di mana Tuhan mengizinkan itu terjadi, dan mungkin itu yang ditanya Asaf. Tetapi yang menarik, Asaf tidak pantang mundur sampai peristiwa itu, karena kalimat sampai, kata sampai itu menunjukkan dia tetap melakukannya sampai menemukan. Artinya ada proses yang dia lewati, dia tidak mundur dari apa yang dia alami, tetapi apa yang dia lakukan ternyata proses itu membuahkan hasil, yaitu dia melihat sesuatu pelajaran rohani yang penting di hadirat Tuhan. Apa itu? Ayat 18, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan. Pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang kita. 21. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. 23. Tetapi aku tetap di dekatmu, apa? Engkau memegang tangan kananku dan dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Bapak Ibu Saudara, apa yang berbeda adalah perspektif yang Asaf lihat, apa yang terjadi di hadirat Tuhan, dan apa yang terjadi dalam kenyataannya. Dalam kenyataannya, orang fasik hidupnya sukses, diberkati. Tetapi di pemandangan mata Tuhan, dia sedang ditaruh di tempat-tempat yang licin, dan akhirnya adalah kebinasaan. Sementara Asaf di dalam dunia, dia mengalami penderitaan, seakan-akan kena kutuk, tetapi di dalam hadirat Tuhan dia sedang dipegang oleh Tuhan dan dituntun masuk dalam kemuliaan. Artinya ada perspektif yang berbeda. Apa yang kita lihat dengan kacamata jasmani dengan apa yang ada di pemandangan Allah. Masalahnya kita lebih ingin dinilai dunia apa dinilai Tuhan. Asaf baru sadar, aku dungu, aku gak ngerti. Sampai aku masuk hadirat Tuhan, aku baru lihat. Ternyata apa yang Allah rancangkan berbeda. Dalam dunia ini mungkin kita menderita, tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, ada satu pengharapan yang Allah siapkan, itu kemuliaan yang gak bisa dibandingkan, kata Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya ingat betul kalimat ini dari Pak Eras. Orang tidak akan mungkin dihukum kalau kejahatannya tidak matang. Orang tidak mungkin dimuliakan kalau kesuciannya tidak matang. Jadi jangan bangga ketika berbuat jahat, lalu seakan Tuhan diam-diam saja. Di dalam kitab Wahyu ada cawan murka Allah yang sedang diisi. Sampai cawan itu penuh, maka penghakiman Allah turun atas orang-orang fasik itu. Sementara Bapak Ibu Saudara, janganlah kita kendor, jangan kita jadi lemah hati karena kita mempertaruhkan kehidupan bersih, karena kita sedang menabung kesucian dalam kemuliaan Allah yang satu saat nanti Bapak Ibu Saudara akan nikmati dalam kemuliaan di langit baru, bumi baru. Seperti Asaf, Bapak Ibu Saudara, kita melihat realita ini. Hari ini betul begitu pahit, begitu rusak, begitu susah kita jalani. Tetapi tetap lakukanlah kebenaran. Hiduplah suci di hadapan Tuhan. Sebab perjalanan hidup kita yang sesungguhnya bukan di sini. Hidup kita yang sesungguhnya ada di langit baru, bumi baru. Tempat yang Allah siapkan bagi kita. Perspektif ini penting Bapak Ibu Saudara, untuk kita miliki. Jangan iri dengan kefasikan dunia ini. Tapi percayalah bahwa Allah menyediakan tempat. Di dalam kemuliaannya Bapak Ibu Saudara tidak dibiarkan jatuh. Engkau sedang didewasakan, engkau sedang diangkat naik dalam kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya orang-orang seperti ini pasti dibela Tuhan. Amin. Maka tetaplah lakukan kebenaran. Mungkin kita berkata, buat apa hidup suci? Harus hidup suci. Karena kesucian adalah harga mutlak kehidupan orang Kristen. Kita gak bisa jawab dunia Bapak Ibu dengan teori, tidak bisa.
Saya orang akademisi yang juga mengajar teologi dan kadang-kadang berdebat. Tapi kita menghindari karena kita nggak bisa debat orang. Hanya dengan teori kita nggak bisa jawab, kita bisa jawab dengan kesucian hidup, buah hidup yang nampak. Mengerti apa yang kita pahami dan kita mengerjakannya. Bukan teori toh. Allah yang ada dalam buku-buku itu. Tapi Allah yang hidup, yang real, yang mengubahkan hidup. Apa gunanya punya segudang ilmu teologi, tapi kalau pengetahuan itu tidak mengubah hidup. Saya berapa kali merenungkan Bapak, sudah berapa banyak khotbah yang saya khotbahkan mengubah hidup orang. Tapi yang jauh lebih saya renungkan, mengubah hidup saya apa tidak. Jangan cuma jago khotbahin orang, tapi gak mengkhotbahi diri sendiri. Wah, ini penting. Dan itu saya dapat belajar terus Bapak Ibu Saudara, selama ada di Rehoboth. Kita mengerti Bapak Ibu Saudara bahwa dunia ini akan binasa, singkat satu saat akan kita tinggalkan. Apa yang mau kita cari lagi selain mengejar kesucian hidup, masuk dalam kemuliaan Tuhan. Asaf mengerti kemudian. Sehingga Bapak Ibu Saudara, pengertian itu membuahkan satu ungkapan yang menarik dalam ayat 25. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, pengertian yang kedua yang menarik dalam pergumulan itu, ketika Asaf sadar tentang apa yang terjadi di hadirat Tuhan, ada satu pelajaran menarik lagi yang dia sampaikan dalam tulisan ini. Dia tidak hanya menyadari keberadaannya, tetapi dia menyadari harta yang sesungguhnya itu Allah, bukan kekayaan. Dia tidak perlu iri dengan apa yang diterima oleh orang fasik, karena harta yang sesungguhnya bukan itu, yaitu Allah sendiri. Itu dia simpulkan dan berkata, siapa ada padaku di sorga selain engkau. Selain engkau tidak ada lagi yang kuingini. Tadinya dia hampir cemburu terhadap apa yang dialami oleh orang fasik. Sampai kepada satu titik dia berkata, itu semua sia-sia dan fana. Hanya Allah, hartaku satu-satunya. Allah menjadi sumber kehidupannya. Allah menjadi hartanya yang abadi. Karena satu saat ini semua akan lenyap. Saya mulai sadar bahwa harta yang sesungguhnya bukan yang dia irikan dari orang fasik. Karena dia sudah punya harta yang sesungguhnya, yaitu Allah itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, satu saat tidak ada orang yang membawa kekayaannya sampai ke surga. Walaupun ada cerita, ini cuma cerita ya. Ini kan jam agak siang Bapak Ibu Saudara. Harus agak sedikit. Ada cerita, saya pernah ingat ini cerita waktu saya masih sekolah minggu. Ada pendeta pernah khotbah berkata gini, di surga jalannya dari emas katanya. Wah. Tapi ada satu orang, ini waktu mati mau bawa emas. Malaikat udah bilang gak usah dibawa itu emas. Ini emas 2 kilo. Hasil keringat saya sendiri. Kalau gak percaya cium aja, bawa keringat katanya. Malaikat bilang udah gak usah dibawa, gak guna di sana. Tapi karena ngotot Bapak Ibu. Kalau orang Cina bilang auban, nih gak bisa dibilangin. Dia bawa juga. Begitu dibuka surga, benar semua emas. Pot-pot bunga emas. Batu-batu emas. Lalu yang 2 kilo gak ada artinya. Lalu dia taruh di sembarang tempat. Waktu dia taruh, malaikat datang. Jangan buang sampah sembarangan. Waduh. Bagus saya itu ya. Mop aja. Bahwa satu saat kita tidak akan bawa itu semua. Satu saat akan kita lepas. Dan masalahnya Bapak Ibu Saudara, banyak orang terikat dengan dunia. Lupa bahwa kehidupan yang sesungguhnya itu adalah kekal. Satu saat kita nggak bawa itu. Yang kita bawa adalah Allah sampai kekekalan. Allah yang ada menyertai kita hari ini sampai kekekalan. Dia yang ada di sini dan di sana. Maka Asaf berkata, lebih baik aku memilih Allah daripada apa yang diingini orang fasik. Dan menjadikan Tuhan harta yang sesungguhnya. Saya ingat ada satu lagu yang dikarang Pak Eras. Om boleh bantu main? Siapa namanya nih? Oh Steve. Oh Stefanus. Dari E. Kan ini lagu lama. Masuknya ke minor berarti. Cek rest minor ya.
Yang ku ingini Engkau saja. Ikut ini aja. Tinggal dalam kehendak rencanamu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaanmu. Oh Tuhan Yesus, sama kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikmu. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Bapak Ibu Saudara, ungkapan-ungkapan dalam syair dalam lagu itu mengingatkan kita juga bagaimana kita digiring untuk menjadikan Tuhan satu-satunya harta. Tentu untuk sampai kepada level itu bukan sesuatu yang mudah. Menjadikan Tuhan segalanya. Ini butuh proses perjalanan Bapak Ibu. Maka itu tetaplah belajar kebenaran. Tetaplah hidup dalam kesucian. Sehingga kita bisa benar-benar melihat Tuhan menjadi harta kita satu-satunya. Bagian yang terakhir Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang ke-27. Di situ dikatakan, sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Bapak Ibu Saudara, ada satu pengalaman lagi yang disampaikan oleh Asaf di dalam ruang kudus itu, dalam persekutuannya dengan Allah. Asaf melihat bahwa hidup orang fasik jauh dari Tuhan. Dan hidup yang jauh dari Allah adalah hidup yang akan binasa. Dia mau dekat dengan Allah, menjadikan dia tempat perlindungannya. Asaf sadar bahwa hidup yang sejati itu, kehidupan yang sejati itu adalah kehidupan yang dekat dengan Allah. Kehidupan yang tidak dekat dengan Allah adalah kehidupan yang sia-sia. Hidup tanpa Allah hanya akan menghasilkan sebuah kesia-siaan. Itu Asaf berkata, aku mau dekat dengan Tuhan, karena dia tahu kehidupan ini baru berarti kalau Allah ada di dalamnya. Kehidupan ini baru berarti kalau Allah senang di dalamnya. Ada kesenangan yang muncul dalam hati Tuhan. Maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang rindu menyenangkan hati Tuhan. Dan menjadikan kehidupan atau hari-hari hidupnya adalah hari-hari yang tidak mau dilepaskan tanpa Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita, sadar atau tidak sadar, harusnya kita menyadari Tuhan itu ada bersama dengan kita. Dia Allah yang dekat dengan kita dan menyertai langkah kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kehidupan ini akan benar-benar kita rasakan baik kalau kita jadikan Allah kehidupan kita juga. Seperti yang Asaf alami, dia berkata, engkau bukan cuma hartaku satu-satunya, tapi engkau hidupku. Tadi tidak kebetulan nyanyi lagu itu ya. Engkau gairah hidupku. Sesuatu yang menggairahkan kita, bukan yang lain, tetapi karena Tuhan, berjalan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini doa kita bersama-sama. Saya pun rindu dalam pelayanan dan pelayanan saya dan pengajaran saya pun rindu di bawah Tuhan lebih dan mengalami Dia lebih, sehingga hidup kita benar-benar layak di hadapan Tuhan. Biar doa kita bersama ini kita naikkan kepada Tuhan dan kita minta kekuatan dari Roh Kudus memampukan dan menyertai kita. Amin buat firman Tuhan. Boleh nyanyi lagu yang tadi? Dari F aja kali ya, tadi agak kerendahan saya. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa
Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini Kau saja, yang ku ingini Engkau saja. Tinggal dalam kehendak rencana-Mu, pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku nambah kerajaan-Mu. Katakan, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, sambil kita menyanyikan lagu ini, pulihkan aku Tuhan. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Katakan, yang ku ingini, yang ku ingini Engkau saja. Tinggal dalam kehendak rencana-Mu, pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku nambah kerajaan-Mu. Katakan, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Sekali lagi, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Mari kita tundukkan kepala sejenak, kita renungkan firman Tuhan dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu kembali mengingatkan setiap kami. Kami mau hidup dalam kebenaran-Mu, dalam dunia yang gelap ini Tuhan. Ampuni, mungkin seringkali kami berpikir tidak ada gunanya hidup benar, karena kami mungkin melihat ada orang-orang yang hidupnya tidak benar. Mereka diberkati Tuhan. Tapi seperti firman-Mu mengajar kami bahwa kesudahan mereka adalah kebinasaan.
Sekalipun mungkin sulit dalam kehidupan kami, banyak hal yang kami pertaruhkan. Mungkin karena itu kami akan kehilangan teman, mungkin karena itu kami akan kehilangan jabatan, mungkin karena itu kami kehilangan pekerjaan. Namun satu hal yang kami percaya, Tuhan tidak membiarkan. Tuhan tidak mungkin membiarkan orang hidup benar. Seperti firman berkata, orang benar sekalipun jatuh tidak sampai tergeletak. Kami mau hidup benar di hadapan-Mu. Roh Kudus tolong kami. Roh Kudus mampukan kami. Sebab tanpa kekuatan Tuhan kami tidak bisa, Tuhan. Kami tidak bisa menggunakan kekuatan kami. Kami perlu kekuatan dari Roh-Mu yang kudus dan firman-Mu yang murni mengajar setiap kami. Tuhan, hamba berdoa, berkati umat-Mu siang hari ini di tempat ini. Engkau melihat hidup mereka, Engkau tahu perjuangan-perjuangan yang mereka sedang hadapi. Apapun mungkin bentuk pergumulan yang sedang mereka alami, Tuhan. Mungkin pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan ekonomi, pekerjaan, apapun yang sedang mereka gumulkan hari-hari ini. Tuhan, Engkau tahu hidup mereka. Hamba berdoa biar mereka tetap kuat dalam Tuhan, tetap pandang Tuhan dan tetap berjuang melewatinya. Dan biarlah mereka boleh, Tuhan, melihat kebaikan-kebaikan-Mu sekalipun dalam tantangan dan pergumulan. Mereka boleh melihat Engkau Allah yang hidup, yang menyertai. Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan orang benar. Biarlah mereka tetap sungguh-sungguh dalam kebenaran-Mu. Sekali lagi mau berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Mereka milik kepunyaan-Mu, umat yang Tuhan telah tebus dengan darah-Mu yang mahal. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih buat Bapak Pendeta Andris Yosua yang sudah memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan hari ini. Ya, baik yang hadir di tempat ini secara onsite dan juga yang mengikuti lewat online. Saya percaya berkat Tuhan sama atas kita semua. Dan untuk saat ini saya mau sampaikan salam kasih dari Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang hari ini melayani di Karawang. Ya, menyampaikan salam buat kita semua jemaat Tuhan, GSKI Hati Bapa, baik yang mengikuti secara online dan juga secara onsite. Ya, ada salam, kita bertemu hari Minggu depan lagi ya bersama Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Kita doakan pelayanan Bapak Gembala dan Ibu Gembala di Karawang bisa menjadi berkat. Amin. Dan kita Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, untuk memberikan persembahan semua sudah pegang amplop ya. Nanti akan didoakan juga oleh Pak Andris persembahan dan sekalian doa berkat. Kita siapkan yang terbaik. Dan untuk persembahan ini tentu saja kita gunakan untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan di gereja kita, di gereja lokal kita. Ya, itu aja pengumuman, sampai ketemu hari Minggu depan. Dan kita berharap kita bisa saling mengajak satu dengan yang lain, khususnya yang hari ini belum hadir. Ya, ini kali kedua ya kita ibadah onsite. Ya, kali kedua. Kita berharap di ibadah onsite yang ketiga setelah libur berapa bulan ya, kita mengajak teman-teman yang masih belum hadir di onsite ini. Ya, mungkin kita saling menyapa satu dengan yang lain. Oke, itu aja pengumumannya. Silakan Pak Andris mendoakan persembahan dan sekalian doa berkat. Doa tutup. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa dan kita akhiri ibadah kita. Kami bersyukur buat kesempatan yang baik yang Tuhan berikan. Kami boleh beribadah di tempat ini dan kami percaya Tuhan Engkau hadir bersama dengan kami. Tuhan, biar apa yang kami lakukan lewat pelayanan, lewat kehadiran, bahkan lewat taburan yang sedang akan kami berikan, ini boleh menyenangkan dan memuliakan hati Tuhan. Engkau disenangkan, Engkau dimuliakan ya Tuhan. Biarlah Kau juga memberkati setiap taburan-taburan yang akan kami persembahkan, boleh menjadi benih yang boleh Tuhan dipakai untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih sekali lagi Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, secara khusus seluruh sidang jemaat-Mu, bahkan gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Bapak dan Ibu Gembala, para pelayan, para jemaat, mereka ada terpelihara oleh Bapa di surga. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri dan arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau terima berkat daripadanya.
Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan memberkati, menopang, memelihara, menjaga hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.